Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada informasi lagi terkait Muktamar NU ya. Demokrasi.id dengan judul gawat ya, Said Akil terancam gagal jadi ketua umum PBNU seumur hidup. Umat NU lebih condong ke Gus Baha. Demokrasi.id Survei Indo Strategis baru saja merilis hasil survei terkait pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Survei ini dilakukan pada tanggal 23 Maret sampai 5 April 2021 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei ini memiliki ambang batas kesalahan 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Melalui survei tersebut, ulama Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha masuk bursa ketua PBNU posisi keempat yang mengancam posisi Said Akil Siraj. Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam memaparkan, Ketua PBNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar berhasil menduduki posisi pertama dengan 24,7%. Sementara Said Akil menempati posisi ketiga dengan 14,8%. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur dengan dukungan tertinggi sekitar 24,7%. Disusul Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah 22,%. Kiai Haji Said Akil Siraj 14,8%. yang juga incumbent ketua PBNU saat ini. Lalu Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha 12,4%. Ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis 7 Oktober 2021. Khairul menyampaikan munculnya Gus Baha dalam bursa itu menunjukkan keinginan warga NU untuk regenerasi kepemimpinan. Lebih dari itu, Gus Baha dinilai sebagai jawaban atas tradisi intelektual pesantren yang luntur beberapa waktu terakhir. Selain itu, lanjut Khairul, Gus Baha bisa menempati posisi keempat dipengaruhi eksposur media sosial atau medsos. Dia menilai popularitas Gus Baha di medsos mampu menarik simpati sebagian warga Nahdien. Media ekspor Gus Baha di berbagai channel media sosial belakangan ini juga menambah literasi keilmuan sekaligus popularitas nama Gus Baha di kalangan warga Nahdien secara general, khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jelasnya, lebih jauh Khairul berpendapat sebagian warga Nahdien menghendaki suksesi ketua umum PBNU. Penyebabnya adalah gaya kepemimpinan Said Akil yang cenderung lekat dengan politik praktis, sehingga peran PBNU sebagai Islamic Basic Civil Society kurang optimal. Akibatnya peran PBNU sebagai Islamic Basic Civil Society menjadi kurang optimal, misalnya terkait wacana kebijakan publik amandemen Undang-Undang KPK hingga penyelamatan 57 pegawai senior KPK. Sikap dan keberpihakan PBNU kurang jelas, tuturnya. Sebelumnya, Said Akil menyatakan kesiapannya untuk kembali maju pada pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-34 NU di Lampung pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang. Dengan ini, dia berpotensi menjabat sebagai ketua umum pengurus besar NU seumur hidup. Ini ramai ini kawan. Ramai ini. Ya, ini terjadi pro kontra. Nah, saya melihat Gus Baha juga di sini ya. Gus Baha ini
baru saya juga lihat media sosial, di mana saya lihat kiai ini, pak kiai ini enak kalau ngomong, enak. Jadi apa yang diomongkan itu langsung masuk kepada orang-orang yang awam kayak kita-kita ini. Saya senang juga nih sama Gus Bah, masih muda juga. Tapi pemikirannya bro, pemikirannya jauh ke depan. Dan saya juga mengikuti perkembangan Gus Bah dalam kegiatan ceramahnya. Ini Gus Bah ini sangat sederhana orangnya. Seperti Jenderal Sudirman kalau di tentara lah di masa itu ya. Dan beliau ini tidak terlalu tertarik membahas masalah politik, karena kalau sebuah organisasi atau ormas sudah masuk ke politik, baik sudahlah, ini pasti kacau ini, ya kan? Namun apapun itu, kita akan mengikuti perkembangannya Muktamar NU tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 di Lampung. Ya, siapapun yang terpilih mungkin itulah yang terbaik. Tapi entah ya, ini namanya juga muktamar. Mudah-mudahan NU ke depan semakin mantap, semakin bagus. Ya kan, jadi tidak ada lagi yang bingung. Sekarang saya lihat NU ini terpecah belah. Terpecah-pecah kulihat. Kulihat di medsos itu ada NU garis lurus lagi muncul. Ada juga Banser garis lurus. Ini kulihat, ini terpecah NU ini kawan. Iya kan? Apa? Karena dibawa masuk-masuk ke ranah politik. Ini yang terjadi. Akhirnya beginilah. Iya kan? Nah, seharusnya NU-nya jangan dibawa masuk ke ranah politik. Iya kan? Biar tidak terpecah belah. Nah, yang cocok kulihat ini Gus Bah. Pak Kiai ini masih muda. Salam hormat Pak Kiai. Kalau saya melihat Pak Kiai Gus Bah ini mantap juga kalau kulihat. Pernah juga aku dengar lah ceramahnya itu. Mantap. Mungkin saudara-saudaraku juga pernah mendengar ya. Coba dicek, itu ada itu channelnya itu Gus Bah itu. Bagus-bagus ceramahnya kulihat. Tidak pernah menjelekkan agama lain, tidak pernah menjelekkan sesama muslim, tidak pernah. Ya kan, bahkan setiap apa yang diucapkan mudah dicerna oleh orang awam. Nah, itu yang benar. Iya kan, ini Gus Bah memang salut lah, salut. Ya, sekali lagi hormat Gus. Mudah-mudahan Gus Bah ke depan bisa memimpin NU kepada yang lebih tambah mantap, biar tidak terpecah belah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Gus Bah nanti NU jadi kembali satu seperti dulu. Sekarang terpecah-pecah kawan. Ya, ini ajalah, bagikan videonya kawan. Ya, tetap semangat. Ya, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.